Takbir! Allahu Akbar! Pengurus Yayasan Al-Kafah Batam menggelar rapat kerja tahunan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Rapat kerja yang digelar setiap tahun ini diselenggarakan di Hotel Sentika Batam, tiada lain guna mengevaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan, juga menyusun program kegiatan untuk kedepannya. Rapat kerja ini melibatkan pembina, ketua, serta pengurus yayasan bersama sivitas akademik Sekolah Al-Kafah Batam. Namun, sebelum rapat kerja dimulai, terlebih dahulu dilakukan seremonial dihadiri Badan Musyawarah Perguruan Swasta Camat Kota Batam Firman Hidayat serta Lurah Baloi Permai Raja Padil. Juga turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Triwahyu Ribianto yang sekaligus membuka kegiatan rapat kerja tersebut. Usai membuka rapat kerja, Kepala Dinas Kota Batam Triwahyu Ribianto menilai Yayasan Al-Kafah Batam merupakan perguruan yang dibangun secara gotong royong. Hal ini perlu ditiru oleh yayasan perguruan tinggi yang lainnya. Perguruan yang saya katakan sebuah perguruan yang dibangun dengan gotong royong gitu. Jadi kalau kita lihat tempat kerjanya dari biodata yang saya dapatkan, apa ini signifikan sekali pembangunannya. Nah, makanya ternyata di dalamnya dikelola dengan teman-teman di yayasan yang luar biasa. Nah, ini yang perlu ditiru oleh yayasan-yayasan lain yang ada di Batam. Jangan hanya yayasan itu mengandalkan seseorang dalam mengambil keputusan, karena yayasan itu tidak dibangun sendiri, tapi dibangun bersama-sama oleh orang yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Kalau dia diputusin oleh sendiri, itu pada akhirnya kenapa banyak yang berguguran seperti itu kira-kira. Saat ini kalau kita melihat data, jumlah perguruan swasta itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perguruan tinggi negeri ya. Perguruan negeri itu tidak terlalu banyak. Maka bisa dikatakan bahwa perguruan swasta itu memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembangunan pendidikan di Kota Batam. Maka dari itu saya menghimbau bahwa kepada seluruh perguruan swasta yang ada di Batam untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan, tata kelola satuan pendidikan itu terus ditingkatkan. Karena itu adalah salah satu kunci bisa mewujudkan perguruan swasta yang tangguh dan kuat dalam menghadapi berbagai macam perubahan yang telah terjadi saat ini. Pada kesempatan yang sama, pembina Yayasan Al-Kafah Batam Haji Lailan juga mengatakan pada raker ini disusun SOP yang diterapkan Yayasan Al-Kafah Batam. Hal ini, kata dia, agar pengurus nantinya bisa bersinergi dan harmonisasi dalam menjalankan tugas secara objektif. Alhamdulillah hari ini insya Allah Yayasan Al-Kafah akan melaksanakan rapat kerja. Intinya ialah menyusun program kerja yayasan yang terpenting dalam 1 tahun ke depan 2003-2004. Kemudian yang terpenting kita ini adalah hari ini kita menyusun SOP dan mengesahkan SOP, standar operasional prosedur, bagaimana pengawas, pengurus, dan pembina bersinergi ya, bekerja dengan ada SOP ini sehingga harmonis mereka dalam menjalankan tugas, artinya secara objektif, tidak saja tidak menilai dalam mengawasi tugas-tugas terhadap pengurus. Jadi dengan adanya SOP ini saya pun
kita manajemen yayasan ini akan menjadi lebih baik menuju kualitas sekolah Al-Kafa. Seperti masyarakat ketahui, di sebelah Al-Kafa itu lagi ada pelebaran jalan, Nah, tadi sama mudah-mudahan Al-Kafa tidak kena, dan kita saat ini lagi mengurus izin lahan. Mudah-mudahan nanti mendapat izin. Setelah mendapat izin, kita selanjutnya akan mendirikan SMA atau SMK. Sehingga yang pendidikan Al-Kafa ini SMP sudah punya, SD sudah punya, dan SMA dan SMK. Kita akan seperti yang diamanahkan oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan maupun dari BNPS tadi menyampaikan bahwa Al-Kafa bangun sekolah yang lebih tinggi lagi dan dengan lebih yang berkualitas lagi. Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Al-Kafa Batam Heri Rahman Yusuryo pada rapat kerja tahun ini membahas program kedepannya berupa impian bersama dan membahas anggaran, serta membuka ide-ide dari seluruh pengurus. Rapat kerja organ yayasan pada tahun ini adalah rapat kerja yang mungkin secara terbuka selama periode ini untuk membahas anggaran. Biasanya itu hanya membahas program, membahas impian, kali ini kita akan lebih terbuka, yaitu membahas anggaran punya angka. Jadi kita mencoba manajemen kali ini akan manajemen yang lebih transparan di masalah keuangan, dan juga kita lebih membuka ide-ide dari seluruh organ. Jadi tidak ada program baru nggak ya untuk peningkatan? Program baru, insya Allah ada beberapa program unggulan ataupun cita-cita kita yang selain tadi juga akan ada penambahan SMK ataupun SMA, masih dalam bahasan karena pengurus sendiri sudah merencanakan SMA, dan masukan juga. Maka jadi pokok bahasan kali ini adalah memutuskan SMK atau SMA yang lebih tepat. Kemudian yang baru kedua adalah kita akan merintis yang namanya rumah tahfiz Quran. Ya, jadi nanti akan ada rumah tahfiz Quran di sekolah Al-Kafa. Itu bagian daripada sekolah Al-Kafa. Saat ini melekat dengan SMP dan SD pelaksanaannya. Untuk periode 5 tahun mendatang, kita akan punya lembaga sendiri, fasilitas sendiri. Kalau selama ini paket ya Pak ya? Iya, jadi melekat saja. Kalau sekarang udah nanti akan kita bangun sendiri. Sementara Camat Batam Kota Firman Hidayat juga menilai keberadaan sekolah Al-Kafa Batam ini di wilayah Batam Kota sangat membantu dalam mengatasi keterbatasan pendidikan formal maupun pendidikan agama. Bagaimana cara mendirikan itu? Bagaimana mendirikan Yayasan Al-Kafa sangat membantu pendidikan baik itu secara formal maupun pendidikan secara agama. Memang dengan perkembangan Batam yang sangat signifikan, jadi tidak hanya pendidikan formal yang menjadi penting bagi kita, tapi pendidikan agama ini juga sangat membantu kita dalam mencetak generasi. Harapan juga Presiden kita dengan Indonesia Emas 2045, insya Allah 1 tahun kemerdekaan, semoga akan menentukan pemimpin yang terbaik muncul dari Al-Kafa, pimpinan Pak Lailan serta anggota. Kita harap sinergitas kita di pemerintah, baik di pemerintah kota, baik di kecamatan, kelurahan, bisa memberikan dampak baik bagi kita semua. intinya membantu mengapung solusi untuk meringankan ya pendidikan yang selama ini kan di negeri cukup membludak Pak ya. Pendidikan memang sangat utama dalam pembangunan, selain itu kesehatan maupun bidang-bidang lain. Memang Yayasan Al-Kafa ini sangat strategis dengan kota. Ya, dan memang sangat banyak kontribusi dan inovasi yang dibuat oleh pengurus dan semuanya, sehingga yayasan ini sangat diakui dan selalu mendapatkan prestasi juga dengan pimpinan. Harapan kita rapat kerja ini memberikan dampak inovasi yang terbaik lagi Pak. Dan kita dari pengurus bahwa akan ada SMA maupun SMK menggunakan. Jadi terakhir Pak, ada masukan buat Al-Kafa sendiri Pak untuk depan? Juga dengan rapat kerja ini kompak selalu sesuai dengan misi utama mungkin, yaitu menciptakan anak kita yang
selain pendidikan formal dan agama yang bisa unggul dalam segala bidang. Enggak, angkat